Sejarah kepramukaan di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Pavindersorganisatie pada tahun 1912 yang kemudian merubah nama menjadi Nederlands Indische Pavindersvereniging pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegaran Kertajuu membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaanse Pavindersorganisatie. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis tersebut. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pavinders. Oleh karena itu, Kyai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928 muncullah PAPI, yaitu Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, Natipij, dan PPS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Pramuka Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, Z. Di sini saya akan mencontohkan dua kata menggunakan bendera semapur. M, A, H, A, B,
E S A R dibaca maha besar. Sejarah pembuatan tali dan temali ini pertama kali diperkenalkan oleh W.H. Carothers, seorang ahli kimia, dan diproduksi oleh A.E. DuPont de Nemours & Co. pada tahun 1938. Tali dan temali ini dari bahan sintetis, khususnya nilon, pada awalnya hanya diproduksi untuk kepentingan militer dan para pelaut. Kemudian dengan semakin berkembangnya kegiatan yang mengarahkan ke alam terbuka, maka tali ini pun mulai dikenal oleh penggiat alam bebas, termasuk pramuka. Di samping itu, tali ini juga mengalami perkembangan dalam hal konstruksi dan bahan pembuatannya. Sejarah pembuatan tali dan temali di dunia kegiatan kepencintaan alam atau kegiatan di alam bebas adalah salah satu peralat yang sangat penting dan sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tali dan temali bagi setiap penggiat alam bebas sudah merupakan kebutuhan utama yang setiap saat dapat menjadi penolong hidupnya bahkan dalam kondisi survival. Olehnya itu, pengetahuan dan keterampilan tentang tali temali sangat perlu difahami sebelum melakukan kegiatan alam bebas. Seperti di gambar tersebut, yaitu macam-macam simbol pramuka. Ada simbol pangkal, hidup, anyam, ujung tali, tambat, berusik, jangkar, lasso, anyaman, berganda, tiang, mati, dan lain-lain. Contoh simbol pangkal. Kedua tali disilangkan pada kayu seperti ini. Lalu salah satu tali dimasukkan ke dalam silangan tersebut. Lalu ditarik kuat-kuat. Ini termasuk simbol pangkal. Selanjutnya tali mati. Kedua tali saling dililitkan. Lalu salah satu tali disilangkan. Lalu ditarik. Seperti inilah simbol mati. Selanjutnya yaitu tali hidup. Kedua tali saling disilangkan, lalu salah satu tali ditarik. Semakin ditarik, tali akan semakin kuat. Tetapi tali ini juga mudah untuk dilepaskan. Selanjutnya yaitu tali rantai. Pertama-tama kita buat tali hidup terlebih dahulu. Setelah itu salah satu tali dimasukkan ke dalam lingkaran tali tersebut, lalu ditarik, dimasukkan lagi, tarik lagi. Sudah seperti inilah contoh tali rantai atau simbol rantai. Selanjutnya yaitu tali pangkal menggunakan cara cepat, yaitu kedua tali dibentuk lingkaran seperti itu, yang satu di atas, yang satu di bawah. Lalu salah satu tangan masuk dan disilangkan ke dalam tali tersebut.
Kalau sudah jadi, ini termasuk simpul pangkal. Selanjutnya yaitu tali jangkar. Tali dililitkan atau disilangkan pada kayu. Lalu salah satu tali dimasukkan ke dalam silangan tersebut bagian bawah. Lalu kedua ujung tali ditarik dengan kuat. Seperti itulah simpul jangkar. Sejarah Sandi Pramuka. Munculnya sandi berawal dari para pahlawan pada zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan berkelana dan berpindah-pindah tempat. Untuk itu, mereka harus menggunakan suatu bentuk komunikasi rahasia yang tidak diketahui oleh lawan. Mereka kemudian menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform adalah salah satu tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas tanah liat. Untuk mengirimkan berita rahasia antar daerah, mereka menyukur rambut kepala budak, kemudian menuliskan berita tersebut di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh kembali, baru kemudian budak dikirim ke tempat tujuan. Manfaat Sandi Pramuka. 1. Komunikasi antar anggota regu. 2. Meningkatkan daya ingat. 3. Meningkatkan kecerdasan. 5. Sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya akan menjelaskan sandi kotak 1. Ini adalah rumus sandi kotak 1. Jika kalian malas untuk menghafalkan, maka cukup menghafalkan garisnya saja. Garis 1, garis 2, garis 3, garis 4 gitu. Sandi kotak berurutan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Setiap huruf kedua dikasih titik 1 di atas. Contohnya A, B dikasih titik di B, C, D dikasih titiknya di D. Lalu sandi kotak terdiri dari 2 huruf. Sandi kotak terdiri dari 2 huruf. Jadi satu kotak ini terdiri dari 2 huruf. Mari kita coba. Ini adalah sandi kotak M. Ini sandi kotak E. Ini sandi kotak C. Ini termasuk sandi kotak dari A. Dibacanya meja. Selanjutnya contoh yang kedua. Bentuk ini yaitu P. Yang kedua R. Yang ketiga A.
Sandi kotak yang keempat ini M. Selanjutnya U. Lalu ini K. Yang terakhir A. Dibacanya pramuka. Sandi kotak 2 hanya kotak saja, tidak ada bentuk silangnya. Tetapi sandi kotak 2, satu kotak terdiri dari 3 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Setiap huruf tengah terdiri 1 titik, dan huruf yang ketiga memiliki 2 titik. Yuk kita bahas contoh satu ini. Cara bacanya sama kayak sandi kotak 1. Bentuk seperti ini adalah bentuk P. Tulis P. Lalu bentuk ini ada titik 2-nya, yaitu huruf R. Ini yaitu A. Sama. Kotak yaitu M. Bentuk M. Lalu ada titik 2-nya, bentuk U. Bentuk U. Lalu ini bentuk K. Yang terakhir bentuk huruf A. Dibaca pramuka. Contoh yang kedua yaitu bentuk seperti ini, yaitu bentuk huruf T. Lalu titik 2 seperti ini, bentuk huruf U. Selanjutnya titik 2 seperti ini, huruf L. Berikutnya bentuknya seperti ini, dan titiknya 2, yaitu I. Sama bentuk I. Lalu bentuknya seperti ini, tidak ada titiknya, yaitu S. Sama. Dibacanya tulis.